Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 41, Lone Star from the North. Dia benar-benar terluka parah. Dia benar-benar terluka parah. Feng Feiyun berkata dengan percaya diri. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak mengambil kesempatan untuk menangkapnya? Bukankah Anda akan terkenal di dunia setelah itu? Petik 2. Feng Jiansui menjadi semakin bingung dengan tindakan Feng Feiyun lebih dan lebih, mereka memancarkan rasa misterius. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya, dan dia berkata, pertama-tama, kultivasi Dusou Gao benar-benar menakutkan. Bahkan ketika dia hampir mati, dia kemungkinan besar akan dapat membawa orang lain bersamanya, saya tidak ingin mengambil risiko itu. Kedua, dibandingkan dengan menangkapnya, saya ingin tahu siapa yang lebih banyak mempekerjakannya. Petik 2. Feng Feiyun, dengan sedikit senyum di wajahnya, dipenuhi dengan keyakinan dan kebijaksanaan. Maksudmu kamu ingin mengikutinya, lalu mencari tahu siapa majikannya. Ekspresi Feng Jiansui menjadi serius. Dia membawa sedikit pemikiran mendalam sambil menatap Feng Feiyun. Tentu saja begitu. Saya merasa bahwa di balik masalah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Petik 2. Feng Feiyun berkata, namun, di dunia, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang bisa mengekor seorang pembunuh. Jangankan kamu, bahkan seorang penatua dari keluarga Feng masih tidak akan bisa. Petik 2. Feng Jiansui berkata. Feng Feiyun tersenyum, dan dia berkata, adik kecil, jangan lupa, saya juga seorang guru kebijaksanaan. Ingin membuntuti seseorang bukanlah tugas yang sulit. Apakah kamu ingin pergi denganku? Ingin membuntuti pembunuh kelas 1, ini bukan masalah sepele. Feng Jiansui secara alami tidak percaya bahwa Feng Feiyun benar-benar ahli kebijaksanaan, tapi dia sangat percaya diri, mungkinkah dia benar-benar memiliki metode untuk menemukan jejak Dusou Gao. Ini, peristiwa besar yang terjadi. Saya harus segera bergegas ke rumah utama keluarga Feng untuk melapor kepada pemimpin cabang, jadi saya tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Anda. Petik 2. Feng Jiansui memikirkan satu hal, tetapi dia mengatakan hal lain. Feng Feiyun mengangguk, dan dia berkata, itu benar, Dusou Gao memang terlalu ganas. Adik perempuan yang tidak ingin melacaknya adalah hal yang normal. Petik 2. Bahkan keempat tetua telah meninggal di bawah satu pedang Dusou Gao, generasi muda keluarga Feng telah ketakutan sampai ke titik di mana mereka tidak bisa berdiri tegak. Apalagi menyuruh mereka mengikuti jejak Dusou Gao, bahkan menyebutkan namanya akan mematahkan keberanian mereka. Hanya anak laki-laki ini, Feng Feiyun, yang tidak takut pada apapun di surga atau bumi dan membawa harta roh, akan berani mengejar Dusou Gao. Orang lain, termasuk Feng Jiansui, tidak memiliki banyak keberanian. Feng Feiyun. Feng Feiyun sudah berlari ke gerbang utama halaman naga tersembunyi, namun, Feng Jiansui mengejarnya, dan dia memanggilnya dari jauh. Feng Feiyun berhenti di jalurnya, berbalik, dan dia secara mengejutkan menatapnya. Kamu benar-benar tidak boleh pergi. Untuk dapat menyewa pembunuh bayaran Dusou Gao, kultivasi orang ini tidak akan lebih lemah dari Dusou Gao. Pada akhirnya, Anda masih belum berkultivasi, jika mereka menemukan Anda, saya khawatir Anda tidak akan dapat kembali. Petik 2. Feng Jiansui ingin bicara lebih banyak, tetapi dia berhenti, matanya memiliki tanda-tanda pergulatan internal. Feng Feiyun merasa sedikit terkejut sesaat, dan kemudian dia menyeringai. Ahem, istri, apakah istri ini mengkhawatirkanku? Kamu pergi ke neraka. Feng Jiansui menggertakkan giginya, dengan marah menginjak tanah, dan dia melanjutkan. Kamu pantas mati. Sialan, kota kuno Firma Valet adalah kota terbesar di Grand Southern Prefecture dari dinasti Jin. Sejarahnya bahkan lebih tua dari dinasti Jin itu sendiri, itu seperti tablet surgawi kuno, selamanya abadi. 1. Kota kuno Firma Valet dibangun 8 kali, dan mendirikan 8 dinding yang berbeda, itu dibagi menjadi kota luar, kota tengah, kota brokat, pusat kota, dan kota kekaisaran. Hidden Dragon Courtyard terletak di luar kota, di wilayah pinggiran, namun, masih sibuk dan bersemangat. Itu dipenuhi dengan kereta kuda dan gelombang manusia. Orang hanya bisa membayangkan betapa ramai dan berkembangnya pemandangan di dalam kota brokat, pusat kota, dan kota kekaisaran.
Feng Feiyun berjalan di atas jalan yang luas di mana kereta-kereta mewah dan kuno bepergian bolak-balik di sampingnya. Ada juga seorang pemuda menunggang binatang buas kuno raksasa bersama dengan brigade pelayan berteriak di mana-mana. Di Valet Firmament Ancient City, satu hal yang tidak kurang adalah tuan muda yang kaya dan bangsawan. Orang-orang dengan kekayaan terlalu banyak, dan orang-orang dengan kekuatan jelas jumlahnya tidak sedikit. Aku telah memasuki kota tengah. Feng Feiyun menatap kejauhan saat dia berdiri di jalan, dia memperhatikan gambar ki langit, dan dia dengan cepat bergerak menuju kedalaman kota kuno Valet Firdaus. Du Shou Gao bisa menyembunyikan jejaknya, tetapi sangat sulit untuk menyembunyikan gambar ki di tubuhnya. Selama ada seseorang yang berpengalaman dalam memahami gambar ki dan terbiasa dengan ki sendiri, mereka bisa melacak jejaknya. Du Shou Gao jelas orang yang berhati-hati, bahkan ketika seseorang menyadari gambar ki, masih sulit untuk mengikuti jalannya. Feng Feiyun mengikutinya tepat 1 hari dan 1 malam sebelum menentukan lokasi tepatnya. Sudah malam saat ini. Ada bulan sabit suram yang tergantung di kanopi langit, langit biru navi dipenuhi dengan langit menerangi kecemerlangan mereka seperti kain sutra yang bersinar. Feng Feiyun tetap tersembunyi di atas sebuah bangunan kuno dengan ukiran kayu. Di kejauhan, Du Shou Gao sedang minum di restoran terdekat. Dia minum selama 2 jam tanpa niat untuk pergi. Dia minum anggur sambil batuk darah. Bahkan ada beberapa kali di mana dia hampir tidak bisa memegang pedangnya di tangannya, seolah-olah itu akan jatuh ke lantai kapan saja. Namun, 2 jam berlalu dan dia masih duduk tegak di tempat itu minum, batuk lebih banyak darah, dan minum lagi. Feng Feiyun takut terlalu dekat, jadi dia hanya duduk di atap beberapa ratus zang dengan kaki bersilang di atas ubin berlapis kaca. Dengan ayam panggang di tangannya yang tidak diketahui asalnya, dia makan ayam sambil menatap Du Shou Gao pada saat yang sama. Seolah-olah mereka berdua bermain satu sama lain. Saya punya banyak waktu, saya tidak percaya bahwa Anda akan tinggal di sini dan minum seumur hidup Anda. Petik 2. Feng Feiyun mengangkat kepalanya, berbaring di atap. Dia tidak lagi memperhatikan targetnya minum anggur karena, bahkan jika dia tidak menggunakan matanya, dia masih bisa merasa samar-samar bahwa Du Shou Gao masih ada di sana. Ini adalah perasaan misterius yang sulit dijelaskan. Itu hanya seperti perasaan roh dari penanam yang kuat, tetapi hanya bahwa dia tidak memiliki perasaan roh yang kuat seperti mereka. Tiba-tiba, dari atas, deretan bintang di langit tiba-tiba muncul. Satu bintang cemerlang melintasi langit seperti meteor penembakan menembus ruang angkasa, itu menyebabkan kekacauan, dan itu mengacaukan bintang-bintang lain di langit. Bintang ini datang dari utara, itu dengan ganas menyebabkan kehancuran dan kemudian menghilang di langit istana. Feng Feiyun dengan cepat berguling di atas atap dan kemudian berdiri, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pikirannya segera mencapai kesimpulan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Satu-satunya bintang yang datang dari utara, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Mungkinkah nenek sialan itu Dong Fang Jingyue telah mengejarku sampai ke kota kuno Valet Firmament? Petik 2. Feng Feiyun memiliki pengetahuan tentang susunan langit pada malam hari. Bintang yang sendirian sebelumnya menembus setengah langit malam seperti pisau tajam ke dalam hati seseorang, membuatnya takut keluar dari akalnya. Sedikit perhitungan menunjukkan bahwa musuh yang kuat sedang mendekati dari utara. Utara adalah lokasi kota negara roh. Bayangan malam menjadi semakin tak terbatas, mata aprikot berkabut Dong Fang Jingyue, bersama dengan sepasang sayap putih tertutupnya, menapak ringan di atas ombak saat ia melintasi parit kota kuno Valet Firdaus. Kerudung kupu-kupu putihnya tidak mampu menyembunyikan sedikit saja kecantikannya yang seperti peri apatis, membuat mata penjaga kota menjadi cerah, seolah-olah mereka hanya melihat seorang dewi turun dari surga. Berhenti di sana, seseorang tidak bisa memasuki kota kuno Firma Valet setelah malam tiba. Petik 2. Seorang tentara bereaksi, tombak di tangannya menunjuk ke arah Dong Fang Jingyue. Dong Fang Jingyue bahkan tidak repot-repot melihatnya sekilas. Dari lengan bajunya, perintah logam terbang ke kaki prajurit, dan kemudian dia berjalan lurus ke dalam kota kuno Valet Firmament. Tentara itu mengambil pesanan dari tanah, dan dia memperhatikan ukiran, Yin Gou, dan Dong Fang. Urutan di tangannya beratnya sekitar selusin jin. Hamba ini memiliki mata tetapi tidak bisa melihat Gunung Tai, saya layak mendapat banyak kematian. Petik 2. Seolah-olah prajurit itu terserang stroke. Dia lumpuh, dia segera jatuh ke tanah, dan dia bersujud terus-menerus.
Ini adalah perintah keluarga Yingou. Bahkan gubernur kota kuno Valet Firmamen tidak akan berani menyinggung keluarga Yingou, apalagi seorang prajurit kecil seperti dirinya. Dongfang Jingyue telah melakukan perjalanan sangat jauh ke dalam kota kuno Firma Valet, dan kemudian dia mengaktifkan cermin roh Haotian. Bulan sabit yang cerah terangkat dari tanah, dan perlahan-lahan naik, membawa kilau kecemerlangan yang luas dan tak terbatas bersamanya. Feng Feiyun, waktu kematianmu sudah dekat. Dongfang Jingyue bergumam pelan saat dia mengingat Haotian Spirit Mirror-nya, dia kemudian langsung terbang menuju tengah kota. Tanpa perlindungan Grand Wisdom Master Jing Feng, Dongfang Jingyue yakin bahwa dia dapat dengan mudah menaklukkan Feng Feiyun. Jika tidak, maka dia akan langsung menemukan patriark keluarga Feng, sehingga keluarga Feng akan mengirim ahli untuk mengejarnya. 1.